Kenapa manusia, ras, dan warna kulitnya menjadi beragam, padahal sama-sama keturunan Nabi Adam? Di video ini saya akan membahas bagaimana manusia bisa menjadi beragam suku, ras, budaya, warna kulit, dan kebiasaan. Setelah roh Nabi Adam diturunkan ke bumi, ke dalam jasad manusia yang sempurna atau spesies manusia modern, dan peradaban manusia di muka bumi dimulai dari sini, yaitu dimulai dari Nabi Adam alaihissalam. Nabi Adam dan Siti Hawa diturunkan ke bumi pada jasad yang berbeda lokasi dan juga waktu. Nabi Adam diturunkan di India dan Siti Hawa diturunkan di Jeddah, Arab. Ada juga yang meriwayatkan keduanya diturunkan di Afrika. Dan akhirnya setelah lama berpisah, keduanya, Nabi Adam dan Siti Hawa bertemu kembali. Bertemunya di Padang Arafah, tepatnya di Jabal Rahmah. Karena Nabi Adam dan Siti Hawa diberi nafsu untuk berkembang biak, sehingga setelah pertemuan itu, Nabi Adam dan Siti Hawa mempunyai banyak keturunan. Dan itu berarti pada zaman Nabi Adam, anak-anaknya menikah dengan saudaranya sendiri. Antara adik dan kakaknya saling menikah. Padahal kalau dilihat secara syariat Islam, itu adalah haram. Yang harus kita pahami, Islam itu hakikat dan syariat. Pada zaman Nabi Adam, itu namanya juga sudah Islam. Namun syariat zaman Nabi Adam berbeda dengan syariat kita sekarang. Contoh pada zaman itu juga belum ada perintah sholat. Menurut Ibnu Katsir dalam kitabnya Kisah Para Nabi, menyebutkan bahwa setiap hamil, Siti Hawa pasti mempunyai dua anak kembar sepasang, laki-laki dan perempuan. Syariat waktu itu, saudara kembar yang lahir bersamaan tidak boleh dinikahi. Yang boleh dinikahi adalah saudara lainnya yang lahirnya tidak bersamaan. Jadi sederhananya adalah disilang. Artinya saat itu Allah sudah memberi petunjuk atau syariat untuk zaman itu, yaitu zaman Nabi Adam alaihissalam. Dan khusus untuk zaman itu saja. Setelah keturunan Nabi Adam banyak, baru ada syariat yang mengharamkan perkawinan sedarah. Dan pada zaman Rasulullah SAW itu sudah mutlak haram. Siti Hawa melahirkan anak-anak keturunan Nabi Adam sebanyak 40 anak dengan 20 kali kehamilan. Riwayat lainnya menyebutkan Nabi Adam memiliki 25 orang anak, 24 diantaranya lahir berpasangan, sedangkan satu orang tidak, yaitu Sith. Pertanyaannya sekarang, jika benar semua manusia adalah keturunan dari Nabi Adam, lalu kenapa warna kulit, rambut, hidung, dan ras manusia di bumi ini kenapa berbeda-beda? Pertama, menurut para ulama, ini dijelaskan karena Allah itu mempunyai sifat Al-Khaliq atau Maha Pencipta. Sekarang ada sekitar 7 miliar manusia yang hidup di dunia ini, namun tidak ada satu saja yang mempunyai sidik jari yang sama. Ini adalah contoh bahwa Allah adalah yang mempunyai sifat Al-Khaliq. Kedua, menurut ilmu pengetahuan, hal ini bisa terjawab di teori neo-Darwinisme yang diteruskan oleh ilmuwan lainnya seperti Gregor Mendel, Hugo de Vries, dan August Weismann. Melalui hukum pewarisan sifat, mutasi genetik, dan keberlanjutan plasma nutfah. Bagaimana bisa jadi beda ras? Padahal moyangnya sama, seharusnya rasnya juga sama. Itu adalah pertanyaan umum yang sering ditanyakan. Kita mulai dari sejarah peradaban manusia di muka bumi ini. Dimulai dari pernah ada catatan banjir besar yang terjadi, yang menyebabkan keturunan Nabi Adam menjadi habis, kecuali mereka yang masih mempunyai iman. Kejadian ini disebutkan di dalam Al-Quran pada banyak ayat, terutama surat Hud, pada ayat 21 sampai dengan ayat 48, yaitu kejadian banjir besar di masa zaman Nabi Nuh alaihissalam. Orang-orang yang tidak percaya dengan peringatan Nabi Nuh tidak mau naik kapal dan justru malah mengejek, sedangkan yang beriman ikut dengan Nabi Nuh alaihissalam. Dan mereka diperintahkan untuk membawa beberapa jenis hewan masing-masing satu pasang. Semuanya dimasukkan ke dalam kapal. Dan akhirnya benar saja, ada banjir besar yang menjadikan bumi ini hampir semuanya menjadi lautan. Dan yang bisa selamat hanya orang-orang yang naik kapal Nabi Nuh alaihissalam. Setelah lama terombang-ambing di atas kapal, akhirnya rombongan Nabi Nuh bisa menemukan daratan. Nama daratan ini disebutkan di Al-Quran dengan nama Gunung Judi. Menurut hasil penelitian, Gunung Judi itu adalah sebuah tempat yang saat ini masuk ke dalam wilayah Turki sebelah timur, atau sekarang disebut Gunung Ararat. Terletak agak jauh di timur laut Turki,
16 km di sebelah barat Iran dan 32 km selatan Armenia. Para penumpang kapal yang sudah lama tidak melihat daratan hingga 150 hari itu, akhirnya keluar kapal dan memulai kehidupan baru di tempat itu, dan mencoba bertahan hidup di daratan itu. Dari semua umat Nabi Nuh yang ikut di kapal sebelumnya, jumlah orang yang bisa bertahan hidup hanya tinggal kurang dari 80 orang. Yang lainnya meninggal dunia karena wabah penyakit dan lain sebagainya. Akhirnya jumlah umat Nabi Nuh semakin sedikit. Karena pada zaman itu sudah ada syariat tentang pernikahan, jadi jika salah satu pasangannya meninggal, otomatis tidak akan mempunyai keturunan. Karena manusia yang masih hidup yang lainnya sudah menjadi pasangan orang lain. Akhirnya banyak yang meninggal dalam kondisi belum mempunyai keturunan. Dari sekitar 80-an orang itu yang sukses mempunyai banyak keturunan, hanya dari 3 keturunan Nabi Nuh dan pasangannya masing-masing. Mereka adalah anak Nabi Nuh selain Kan'an. 3 terah keturunan Nabi Nuh yang salah satunya nanti menjadi moyang kita adalah Yafits, Sam, dan Ham. Nabi Nuh juga mendapat tugas untuk mengatur kelangsungan peradaban manusia di muka bumi ini. Maka anak dan menantunya disuruh berpencar. Putranya yang bernama Sam kemudian banyak mempunyai keturunan yang mendiami wilayah Asia, di antaranya Arab, Iran, Irak, Syria. Sedangkan Ham keturunannya banyak mendiami wilayah Afrika, di antaranya Ethiopia, Sudan atau Habsyi. Dan keturunannya Yafits banyak mendiami wilayah Eropa, di antaranya mendiami Rusia, Romawi, Prancis, dan Tiongkok. Lalu bagaimana cara keturunan Yafits, Sam, dan Ham bisa bermigrasi ke 3 benua itu? Menurut Christopher Scottes, bentuk bumi itu mengalami banyak perubahan wujud, namun juga perlu diketahui bahwa pada zaman itu lebih banyak daratan dibandingkan dengan lautan. Benuanya masih luas, maka jika ditempuh dengan perjalanan darat masih memungkinkan. Dan tekad mereka juga kuat karena ini tugas untuk melanjutkan keturunan. Berkembang biak adalah salah satu basic insting semua hewan, termasuk juga manusia. Selain itu, jika mau ditempuh dengan kapal juga bisa, karena Nabi Nuh juga sudah mempunyai keterampilan membuat kapal, teknologinya sudah memungkinkan. Akhirnya dari 3 keturunan Nabi Nuh tersebut berpencar dan mempunyai keturunan yang banyak di wilayah-wilayah yang tadi disebutkan. Jadi, ketiga putra Nabi Nuh tadi yang menjadi nenek moyang kita sekarang, yaitu orang-orang yang mendiami daratan yang sekarang menjadi Eropa, Afrika, dan Asia. Karena kondisi lingkungan di setiap wilayah tadi berbeda-beda, maka dalam waktu yang panjang hingga ribuan tahun berpengaruh terhadap mutasi genetik. Seperti yang saya terangkan dalam teori Neo-Darwinisme yang diteruskan oleh George Mendel, Hugo de Vries, dan August Weismann. Kita jadi mengenal hukum pewarisan sifat, mutasi genetik, dan keberlanjutan plasma nutfah, di mana mutasi gen itu bisa terjadi karena ada treatment dominan, warna kulit, bentuk rambut, bentuk muka, dan postur tubuh manusia mengalami adaptasi lingkungan. Benua Eropa yang cenderung dingin menjadikan hormon melanin mengalami sedikit regenerasi, sehingga warna kulitnya menjadi lebih putih. Di Afrika yang treatment lingkungannya dominan panas, karena lebih sering terpapar sinar matahari, menjadikan manusia di sana memproduksi lebih banyak hormon melanin. Efeknya, warna kulit mereka menjadi lebih hitam. Sedangkan di Asia, yang siang dan malamnya berimbang, dan iklimnya tidak begitu ekstrim, warna kulitnya menjadi sedang, sawo matang, dan banyak ragamnya. Jadi jasad kita ini memang sudah diciptakan sempurna oleh Tuhan. Hormon melanin adalah bentuk autoproteksi tubuh dari bahaya sinar matahari. Kondisi iklim ini juga berpengaruh di warna dan tekstur rambut, warna mata, dan postur tubuh. Sebenarnya banyak sekali faktor yang mempengaruhi mutasi genetik ini, seperti kondisi sumber daya alam dan apa yang sering dimakan. Riset Carta menyebutkan aktivitas fisik dan nutrisi yang dimakan berpengaruh terhadap evolusi bentuk tubuh serta sistem metabolisme manusia. Selain faktor lingkungan, ras manusia di dunia ini juga dipengaruhi faktor perkawinan campuran yang menghasilkan ras blasteran.